Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening. Pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan iktp. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa hadir dalam acara kultum menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema memohon ampunan dan memperbaiki hubungan. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lainnya, sehingga bulan Ramadan mempunyai banyak sebutan atau mempunyai banyak nama. Salah satu nama daripada bulan Ramadan yaitu Syahrul Ghufrah atau Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Kita sebagai manusia yang tidak sempurna akan sulit untuk tidak berbuat maksiat. Mata kita yang sering kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat. Telinga kita sering mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya kita dengarkan. Mulut kita yang sering berbicara, sering berkata-kata tanpa kita pikirkan lebih dahulu. Kadang-kadang berkata sesuatu yang tidak benar, bahkan
kalaupun dipikirkan kemungkinan juga bisa salah, karena manusia tidak sempurna. Manusia yang tidak sempurna itu siapapun pasti pernah berbuat salah. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'una wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Tiap-tiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk memohon ampun, sebagaimana salah satu nama dari bulan Ramadan itu, yaitu bulan pengampunan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baik dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Allah memerintahkan kita agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena kita tidak mungkin bisa terlepas dari suatu kesalahan, sebagaimana hadis tersebut di atas. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini adalah seruan Nabi Nuh kepada umatnya, agar juga dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam. Maka aku telah berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kemudian dalam surat yang lain juga disebutkan oleh Allah, jadi memohon ampun, memohon maaf atau bertaubat, ini adalah sesuatu yang intinya sama. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ini adalah perintah Allah agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di sini taubat yang dianjurkan adalah taubat yang semurni-murninya, taubat dengan sepenuh hati,
Adapun taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, seseorang itu harus menyesali terhadap perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan dalam hati berniat untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah nyata-nyata seseorang yang sudah bertaubat itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jika ini sudah terpenuhi, maka itulah yang disebut taubat nasuha. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka itu adalah bagian dari memperbaiki hubungan kita sebagai manusia kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping kita sudah pasti pernah bermaksiat kepada Allah, sudah pasti berbuat salah kepada Allah, maka dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah. Di samping itu juga kita dianjurkan untuk meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Saya dahulukan di sini menyatakan memberi maaf sebab dalil-dalil jauh menunjukkan lebih banyak agar kita sebagai manusia untuk menjadi seorang pemaaf. Oleh karena itu, pemaaf itu, perbuatan memaafkan itu lebih utama daripada meminta maaf. Adapun orang yang pemaaf itu adalah memberikan maaf atas kesalahan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf. Ini yang pertama. Pemaaf juga dalam arti ketika seseorang berbuat salah dan menyadari kesalahannya, lalu dengan kesalahan itu datang untuk meminta maaf, maka dia dengan lapang dada memaafkan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan. Jadi itu pemaaf. Adapun orang yang harus meminta maaf adalah orang yang apabila menyadari kesalahannya bahwa dia telah berbuat salah, maka harus bersegera datang menemuinya untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Sebab kesalahan yang dilakukan kepada manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum orang itu memaafkan kesalahannya. Oleh karena itu, kita yang tidak sempurna sudah pasti pernah berbuat salah kepada orang lain, maka tentu kita harus menyadarkan diri apabila kita berbuat suatu kesalahan, bersegeralah untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti hatinya, kepada orang yang telah kita zalimi. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam akhir bulan Ramadan ada tradisi
yaitu halal bihalal, yang tujuannya maaf memaafkan satu dengan yang lainnya. Itu karena kita menyadari bahwa disadari atau tidak, kadang-kadang disengaja ataupun tidak disengaja, kita telah berbuat salah kepada orang lain. Maka oleh karena itu, jadilah kalau bisa menjadi orang yang pemaaf. Sebab banyak dalil-dalil yang menganjurkan agar kita sebagai manusia untuk menjadi orang pemaaf. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 199, Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang lain untuk berbuat ma'ruf, serta jauhilah orang-orang yang bodoh. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita setiap bertemu usahakan kita berjabatan tangan dengan harapan agar kita apabila mempunyai kesalahan satu dengan yang lainnya bisa termaafkan. Di bulan Syawal nanti kita insya Allah banyak yang mengadakan halal bihalal. Jadi dengan bersilaturahmi, kemudian niatnya halal bihalal, baik dilakukan oleh mengatasnamakan keluarga atau dilakukan dengan mengatasnamakan alma mater yang sama atau sebuah organisasi. Biasanya kita mengadakan halal bihalal, dan ini adalah tradisi yang perlu dilestarikan karena ini sesuai dengan ajaran agama untuk selalu saling maaf memaafkan satu dengan yang lainnya, seraya dengan berjabatan tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasafahu ayyadhabal ghilluh an qulubikum." Berjabatan tanganlah kamu agar hilang dendam kesumat di dalam hatimu. Jadi berjabatan tangan adalah suatu perintah untuk saling mencairkan hubungan, untuk saling memperbaiki hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah jadikan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita, memperbanyak istighfar, memperbanyak tahmid, takbir, dan tahlil, dan sunnah-sunnah lainnya yang disunnahkan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang fitrah setelah bulan Ramadan ini. Orang yang fitrah dalam arti tidak menanggung beban dosa di masa lalu. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari iman dan hanya berharap mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Jadi akhir dari kultum ini, pertama, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, perbanyak istighfar dan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian biasakan untuk saling memaafkan di antara sesama orang Islam. Kemudian juga mudah-mudahan kita menjadi orang yang fitrah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah dan kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa mohon maaf. Akhirul kalam, aqulu lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening. Pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan eKTP. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan. Beyond by BSI, semua jadi mudah.